Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pengerahan Romusa dan mobilisasi massa. Simak videonya ya. Romusa merupakan salah satu aspek tragis dari periode pendudukan Jepang di Indonesia yang memberikan dampak besar pada banyak keluarga dan masyarakat Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak korban Romusa yang selamat menceritakan pengalaman pahit mereka. Dan sejak itu, Romusa dianggap sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Romusa memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, proyek infrastruktur. Romusa digunakan untuk membangun jalan raya, landasan pacu, pelabuhan, jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya yang dibutuhkan oleh Jepang. Kedua, ekonomi perang. Romusa juga dipaksa bekerja di bidang ekonomi perang seperti produksi dan pengelolaan sumber daya alam, seperti penambangan batu bara, penanaman padi, pengelolaan hasil pertanian, dan industri lain yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Romusa juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat. Eksploitasi sumber daya manusia. Penggunaan Romusa juga dapat dilihat sebagai upaya eksploitasi sumber daya manusia Indonesia, di mana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa gaji yang layak, perlindungan, atau hak-hak pekerja yang dihormati. Berikut dampak Romusa. Yang pertama, korban jiwa dan penderitaan. Romusa mengalami penderitaan yang besar akibat kondisi kerja yang berat, kelaparan, penyakit, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini menyebabkan banyak keluarga kehilangan anggota keluarga mereka dan mengalami penderitaan yang mendalam. Yang kedua, pengerusakan sosial dan ekonomi. Romusa mengakibatkan gangguan yang signifikan pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang bekerja sebagai Romusa, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan dalam keluarga tersebut. Trauma dan peninggalan emosional. Pengalaman pahit sebagai Romusa meninggalkan bekas trauma yang mendalam pada para korban dan juga keluarga mereka. Peninggalan emosional ini dapat berlanjut dari generasi ke generasi, mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga. Kesadaran nasionalisme. Pengalaman sebagai Romusa juga memicu kesadaran nasionalisme dan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pengalaman penderitaan yang dialami oleh Romusa memperkuat semangat perlawanan dan mempersatukan rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah. Mobilisasi bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 adalah mengorganisasikan dan mengarahkan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang untuk menarik simpati rakyat Indonesia guna mendukung Perang Asia Timur Raya. Latar belakang kebijakan mobilisasi juga dikarenakan Jepang selama perang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu di Pasifik. Jepang melakukan berbagai kebijakan mobilisasi terhadap bangsa Indonesia, seperti mobilisasi di bidang sosial ekonomi untuk mengeksploitasi sumber daya alam bangsa Indonesia. Mobilisasi di bidang politik disebabkan Jepang ingin membentuk lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya dan semangat Hakoichiu, atau 8 benang di bawah satu atap. Pengarahan massa ke dalam berbagai organisasi bentukan Jepang, serta pengadilan di bidang pendidikan, budaya, dan media massa. Kebijakan mobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang berdampak positif dan negatif bagi kedua belah pihak, yaitu bagi bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Bagi Indonesia, dampak negatif yang lebih dirasakan seperti kebijakan wajib serah padi membuat rakyat kekurangan bahan pangan dan menderita kemiskinan, bahkan kematian. Dampak bagi negara Jepang sendiri terlihat dari sektor ekonomi, di mana keuntungan yang diperoleh Jepang selama menduduki Indonesia yaitu dari mengeksploitasi sumber daya alam wilayah Indonesia, terutama minyak bumi, pertanian, dan perkebunan.